siang Sobat Sejahtera. Kali ini aku ada di Dinas DP 3AP 2KB nih Sobat. Kita mau membahas tentang pastinya program unggulan dari Kota Blitar ini. Dan nggak sendiri nih Sobat, ditemenin sama Bapak Kepala Dinas yang super ahli di bidangnya. Dan baik hati telah mau untuk menjadi narasumber pada siang hari ini. Gimana Bapak? Silakan Pak disapa Sobat Sejahtera. Sobat Sejahtera, terima kasih. Salam sehat. Iya, salam sehat. Jadi Pak, kedatangan saya ke sini Bapak, karena banyak sekali program prioritas Kota Blitar saat ini, ya kan Pak. Lalu di Dinas DP 3AP 2KB ini pastinya juga banyak sekali programnya. Salah satunya yang paling menarik ini ada kerabat saya. Nah, jadi gimana Pak latar belakangnya kerabat saya ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Nurul. Jadi kerabat saya, kelas orang tua hebat, seneng anake, intu ilmune. Ini salah satu program yang ditujukan untuk peningkatan pola asuh anak. Karena apa penting? Karena ketika saat ini lagi isu nasional kan stunting. Hasil penelitian terakhir menunjukkan bahwa 70% penyebab kenapa terjadi stunting itu lebih banyak karena faktor sanitasi dan pola asuh anak. Makanya ini yang kita garap sesuai dengan salah satu program strategis Mas Wali, makanya ada kerabat saya. Kerabat saya. Bagus ya Pak itu. Singkatannya itu siapa yang bikin Pak? Kalau kerabat itu nasional sebenarnya, tetapi menjadi khusus ketika kita tambahkan saya sebagai programnya Mas Wali, karena hanya satu-satunya yang ada di Indonesia menjadi kerabat saya. Jadi kerabat saya itu kan keberlanjutan dari SOTH, Sekolah Orang Tua Hebat. Sekolah Orang Tua Hebat itu pendidikan untuk orang tua bagi bapak dan ibu yang punya baduta bawah 2 tahun atau balita bawah 5 tahun yang tidak atau belum sekolah di PAUD. Mereka ini kita ajak belajar bersama. Belajarnya tidak di bangku sekolah, tetapi di alam terbuka, lebih santai, bisa di balai kelurahan, di balai RW atau di ruang pertemuan salah satu anggotanya. Ada 13 pertemuan. Nah, pertemuan itu udah BKKBN buat programnya, karena untuk betul-betul menyiapkan anak itu biar tumbuh kembangnya optimal, nanti bisa sehat, cerdas, nah, tambah di Kota Blitar berkarakter. Nah, ini yang menjadi salah satu kenapa bedanya. Jadi kalau di lain daerah itu hanya 13 pertemuan, ditambah di kota 1 pertemuan untuk mengenalkan karakter nasionalisme bagi anak yang masih balita tersebut. Oh, jadi ini diperuntukkan untuk orang tua yang memiliki balita dan baduta. Iya, betul. Karena namanya kan sekolah orang tua hebat. Jadi orang tuanya itu hebat karena punya kemampuan untuk mendidik anaknya tadi. Betul, harus dimulai dari anak kecil ya. Terus itu berarti sudah launching ya Pak ya programnya? Oh sudah. Artinya SOTH ini sudah jalan tahun 2022. Sudah hampir 3 tahun yang lalu sudah jalan. Sedangkan untuk menjadi kerabat saya di kota ini kan sudah kita waktu zamannya Mas Wali setelah dilantik kemarin di 1 April itu salah satu program 100 hari beliau yang di-launch itu kerabat saya ini. Dan kemarin karena jumlahnya sekota itu lebih dari 700, jadi orang tua sekota itu, makanya kita bagi 2. Kita ajak untuk ke CGV-nya perpustakaan, teaternya, amphitheater bukan, apa namanya? Bioskop kecil. Yang di atas, yang CGV aja tempat nontonnya di perpustakaan. Apa sobat ini? Namanya apa Pak? Bapak lupa. Kalau di bawah itu amphitheater auditorium. Di auditoriumnya perpustakaan Bung Karno. Di sana orang tuanya dan anaknya diajak nonton film animasi masa kecilnya Bung Karno. Yang kedua, ada pustakawan yang akan mendongeng untuk mengenalkan orang tua bisa menumbuhkan nasionalisme pada balitanya.
Jadi yang ikut pertemuan dan menonton film-film itu juga anaknya juga ikut. Iya, anaknya Oh, jadi diajak. bukan hanya orang tuanya aja Oh ya. enggak, ini kan namanya aja kelas orang tua ya Pak, seneng anaknya. Anak kan seneng diajak nonton di situ. Oh, ya berarti ada keterlibatan Nah, terus gitu, anak. untuk ilmu nih, orang tuanya dapat Ilmunya. ilmu untuk mengasuh anak dan juga ilmu cara menanamkan nilai-nilai nasionalisme pada anak yang masih balita tersebut. Jadi orang tua yang ikut itu pendataannya dari kelurahan ke itu atau gimana Pak? Nah, gini, kalau SOTH kerabat saya ini semua warga Kota Blitar yang punya anak secara otomatis sudah tercover atau sudah masuk dalam SIGA kami, data informasi keluarga yang dipegang oleh teman-teman kader penyuluh, termasuk penyuluh KB dan kader yang ada di setiap kelurahan. Artinya ketika di kelurahan itu ada ibu baru yang baru melahirkan, otomatis kami langsung mendata dan bisa diajak untuk terlibat menjadi peserta atau siswanya kerabat saya ini. Iya. Berarti sudah sejauh mana ini Pak? Semuanya sudah berjalan, artinya sudah 21 keluar sudah berjalan dan ini terus artinya kemarin sudah kita tutup closingnya yang pertemuan terakhir sebagai kerabat saya dengan nasional diajak ke auditorium perpustakaan Bung Karno dan nanti kita buka kembali pembelajaran berikutnya tahun 2026 karena kan ada kurikulumnya. Iya. Nah ini nanti yang satu yang jelas kan keluarga baru, yang kedua keluarga yang kemarin ikut ketika anaknya masih di bawah itu ya tetap ikut kembali nggak masalah. Ini kan untuk bisa karena pola asuh anak itu kan macam-macam. Tidak terbatas, tidak selesai setahun, tapi kalau memang itu kan perlu diikutkan kembali. Apakah ada target Pak? Per tahun berapa orang tua Oh yang ya, ikut? targetnya yang jelas semua orang tua yang memiliki baduta dan balita di Kota Blitar harus bisa kita ikut atau terpapar dengan program kerabat saya karena sangat bermanfaat dalam tumbuh kembang anaknya. Karena 14 pertemuan itu kurikulum macam-macam dan banyak hal. Contoh yang terakhir ketika saat ini kita semua terlalu dengan anggota baru namanya anggota keluarga baru kita kan sekarang namanya gawe atau gadget atau HP ini kan sekarang. Iya. Karena bisa dibayangkan 24 jam 7 sampai 8 jam kita semua nggak pernah lepas dari namanya Betul, HP. HP. Nah, ketika seperti ini salah satu kurikulum di kerabat saya itu ada cara melindungi anak dari pengaruh gadget. Ini kan data udah perlindungan. Makanya ini kan terus berkembang. Kita pengen semua anak, semua orang tua yang memiliki baduta dan balita bisa ikut. Berarti ini kan bisa dibilang keberlanjutannya dalam mengatasi stunting gitu kan ya Pak? Betul ya. Kalau yang kemarin itu apa Pak program yang dari untuk ibu hamil terus Pak Gimin semangat. Oh ya Pak Gimin semangat terus setelah anaknya lahir baru ikut kerabat saya. Kerabat saya. Ini kan bentuk perhatian dari pemerintah hadir ketika calon pengantinnya aja namanya kita ada kan ada pendidikan pranikah kencan saya. Kalau sudah hamil ada paket untuk menambah gizi ibu hamil biar kandungannya sehat, orang tuanya sehat. Pak Gimin semangat. Sudah melahirkan punya anak baru intervensi mendidik biar pola asuhnya bagus ada kerabat saya. Terus sejauh ini berarti antusiasmenya orang tua itu gimana Pak? Kalau melihat kemarin luar biasa, artinya terakhir pertemuan full, artinya full itu yang saya ajak ke auditorium itu 2 kali session itu semua hadir. Semua hadirnya bentuk antusiasme dan itu banyak hal yang sudah menyampaikan sangat senang dan bisa dilibatkan kembali tahun berikutnya. Ya saya sampaikan sepanjang masih memenuhi syarat yaitu masih balita ya otomatis akan bisa kita fasilitasi. Terus yang mengisi ketika ada pertemuan itu siapa aja Pak? Oh ya, jadi karena ada kurikulumnya itu macam-macam, ada 13 pertemuan tambah 1 pertemuan di perpustakaan, 1 ada penyuluh KB, yang kedua ada psikolog juga, yang ketiga dari Kementerian Agama karena menguatkan mental juga, yang keempat dari puskesmasnya, tenaga kesehatannya, yang kelima juga dari kader ini sudah
ada TOT-nya, ada trainingnya untuk bisa menjadi pengajar sebagai di sekolah orang tua hebat didik kerabat saya ini. Oh, gitu. Jadi gitu loh sobat. Ini Lengkap, program ilmunya lengkap lengkap ya, ya. lengkap sekali ini dari yang mau memiliki anak itu sudah ada programnya. Betul. Sampai nanti kalau udah dewasa kencan saya itu tadi ya Pak. Makanya jangan khawatir Mbak Nurul dan Gimana? teman-teman semuanya. Ketika masih warga Kota Blitar, bahagialah. Mulai juga mau mengikuti jenjang pernikahan sampai sudah punya anak pun Sudah ada fasilitasi dijamin di ya, Pak, Kota ya? Blitar ini. Terus Bapak setiap ada pertemuan itu Bapak hadir di sana Pak? Enggak, artinya kan kita kan juga tidak harus semuanya. Artinya di setiap wilayah itu kan ada penyuluh KB-nya. Ya. Jadi di 21 kelurahan itu ada penyuluh KB-nya yang sepanjang ini kan sebagai pengampu kegiatannya. Di pas tertentu, momentum tertentu, saya akan hadir untuk mensupport keliling untuk membangkitkan kembali, ikut bergembira. Ternyata kalau melihat itu semua menjadi rasa syukurnya luar biasa. Betapa dibayangkan kalau sudah melihat anak-anak itu kita seperti itu ternyata. Dengan lari-lari kecil, kadang ngompol, kadang seperti itu asik juga membangkitkan Seru ya, Pak, kebersamaan ya, seru-seru itu. Oke, mungkin Bapak harapannya ke depannya itu program ini itu pengennya seperti apa nanti? Oke, ini paling enggak karena ini kan program luar biasa. Kami sangat mengharapkan keterlibatannya orang tua yang jelas. Artinya karena belum tentu semua orang tua yang memiliki putra-putri yang masih baduta balita bisa ikut. Karena satu, kebanyakan pegawai biasanya. Akhirnya ketika ngomong pegawai, tidak bisa ikut, kadang diikutkan lewat pembantu rumah tangganya. Ini harapan kami, meskipun Bapak Ibu semuanya mungkin sibuk dengan tapi luangkan waktu, karena justru golden mass-nya pertumbuhan otak anak itu tadi informasi dari kebetulan kan dengan Pak Dokter ada acara di TK nyampaikan juga masa tumbuh kembang kecerdasan anak itu akan lebih optimal ketika sampai usia 3 tahun. Nah, didampingilah ini. Peran ibu bagus, keterlibatan ayah itu menjadi sangat penting karena betapa dibayangkan ketika si ayah cukup dengan menepuk pundaknya si anak itu, anak sudah merasa terlindungi, apalagi berkenan ngelus putrinya, kepalanya itu merasa tenang, damai. Karena sehari-hari dengan bundanya. Ini kan perlu keterlibatan semuanya, ya ayah dan bundanya juga. Betul, itu tadi. Terus mungkin buat orang tua di sana yang mau ikut mensukseskan program ini Pak, bisa menghubungi kemana? Mungkin ada yang belum tahu kan, biasanya sibuk kerja terus apa itu ada kerabat saya. Iya, betul Bu Nurul. Tadi saya di TK tadi ternyata yang diundang juga ibu-ibu yang di Posyandu. Ternyata saya tanya ikut SOTH, ikut kerabat saya nggak tahu. Nah, ini kan nggak usah khawatir. Caranya penjenengan langsung bisa berhubungan di sana. Di setiap kelurahan ada kader KB kami. Di setiap kelurahan ada penyuluh KB-nya. Dan di setiap kelurahan bisa langsung ke kelurahannya. Dan yang ketiga, penjenengan diam di rumah pun ketika aktif di Posyandu, data kami ada, mohon bisa berkenan ketika sudah diajak, dihimpo sama kader atau penyuluh KB kami, ikut itu kan jadi sudah luar biasa. Jadi tidak perlu ada daftar di link, itu nggak ada, cukup penjenengan nyampaikan itu. Kalau penjenengan sudah aktif di kegiatan di Posyandu, di kelurahan, di pertemuan kader, otomatis terdata itu dan otomatis kadernya akan menghubungi beliau-beliau itu. Betul. Oke, ada pesan Pak buat Sobat Sejahtera ini Pak. Karena tadi itu kan sangat menarik sekali program kerabat saya ini Pak. Pertama kalau untuk warga tadi satu, jadi tumbuh kembang anak itu tidak cukup hanya kami ketika pemerintah memfasilitasi dengan berbagai kegiatan termasuk program kerabat saya. Tanpa peran serta penjenengan, orang tua, baik ayah bunda, tidak akan bermanfaat. Makanya kami ajak, kami himbau, monggo kita bisa mencetak putra-putri kita nanti bisa sehat, cerdas,
berkarakter sejak awal ketika punya putra-putri masih baduta, balita, monggo ikut di kerabat saya. Kelas orang tua hebat, seneng anake untuk ilmu. Jadi buat Sobat Sejahtera, ayo bersama-sama kita sukseskan program prioritasnya Kota Blitar untuk menuju Kota Blitar masa depan, Betul. gitu ya. Karena program prioritasnya banyak, nanti kita jumpa lagi di PKK selanjutnya. Tentunya pembahasannya juga nggak kalah lebih menarik lagi untuk memperkenalkan program prioritas yang ada di Kota Blitar. Terima kasih Bapak Parmito. Terima kasih semuanya. Next lagi bisa ya Pak, mau ya Pak untuk untuk menemani Sobat Sejahtera ini Pak mensukseskan program prioritas Kota Blitar. Selamat siang. Siang. Kim Sejahtera luar biasa.